Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam warahmatullahi Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana MPI kelas D, untuk di kesempatan hari ini, qadarullah saya tidak bisa apa eh, mengikuti perkuliahan langsung di kelas karena memang saya hari kemarin itu ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Awalnya karena tahunya jadwal saya hari Sabtu, makanya saya diagendakan hari Jumat gitu. Pas ternyata Jumatnya saya mau pindahnya ke Jumat karena memang sudah konfirmasi ke Bu Heni waktu itu. Sementara jadwal sudah tidak bisa diubah lagi. Untuk kegiatan kemarin akhirnya saya jadi harus menggeser ke hari ini, ya, ke hari Sabtu. Saya mungkin ingin menyampaikan pada Anda terkait jadwal. Jadi mungkin Bu Heni, kalau boleh saya request nih selama bulan puasa mah mungkin harinya di hari Sabtu saja dulu, Bu. Ya, hari Sabtu. Dan mungkin eh, saya tidak mau berspekulasi, selama Ramadan ini mungkin saya tidak bisa offline, ya, tidak bisa offline. Nanti offline-nya pada saat ini aja apa buka buka apa Lebaran aja, Lebaran. Nanti Lebaran pertemuan keberapa dan jadwalnya di hari Jumat, Bu Heni, ya, Jumat jam berapa? Setengah satu ya? Jam setengah dua ya? Jam setengah satu ya? 12.30 ya? 12.30. Jadi apa, mengikuti alur yang waktu itu pernah disampaikan sebelumnya ya. Kemudian saya juga tidak tahu bahwa pada ini saya mengajar lagi di kelas ini dengan satu mata kuliah, dan mata kuliahnya adalah mata kuliah yang menurut saya ini eh, masih jarang digunakan sebagai tema untuk eh, apa tesis oleh mahasiswa. Ini sekalian juga nih buat Anda yang hari ini kebetulan sedang bimbingan ataupun konsultasi ke dosen pembimbingnya atau dosen walinya gitu. Saya cuma mengingatkan saja, jika Anda memang mau melakukan telaah terhadap referensi ataupun juga bahan-bahan untuk tesis Anda, untuk bikin proposal, saran saya cobalah difokus tentang evaluasi dan supervisi pendidikan ini. Kalau untuk kepemimpinan sudah banyak ya, kemudian SIM apalagi gitu, kemudian apa sebutnya tuh psikologi pendidikan ada tapi memang belum banyak loh, yang psikologi organisasi ya. Tapi kalau untuk evaluasi dan supervisi pendidikan, saya melihat potensinya masih besar kalau Anda mau mengkajinya dengan serius gitu. Ya. Apalagi kalau bicara tentang evaluasi pendidikan, ya, di gini. Jadi kalau untuk di lembaga pendidikan Islam, kita bisa menelaah dua bentuk supervisi. Pertama, supervisi di mata pelajaran PAI, ya, karena memang itu adalah dalam ranah Kementerian Agama. Yang satu lagi adalah supervisi di madrasah, gitu. Jadi kalau kalau salah satu dari dua ini Anda bisa jadikan sebagai pilot project research Anda, saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik kalau Anda mau. Kalau Anda mau. Bicara tentang apa? Pertama, nah ini mungkin saya paparkan dulu beberapa timeline yang ini belum fix ya. Saya masih otak-atik. Jadi mohon maaf kalau saya belum bisa sampaikan RPS, tapi saya punya gambaran kurang lebih begini nih, Pak Bu Heni ya. Ini saya sudah coba buat rangkaian pertemuan dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ke 16, ke 14, maaf. Ini pertemuan pertamanya adalah tentang memahami konsep dasar evaluasi
pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Penilaiannya kemampuan menjelaskan definisi dan tujuan evaluasi. Kemudian di sini juga ada penilaiannya ujian tertulis, diskusi kelas. Ini mah teknis saja. Materi pelajarannya atau pertemuannya adalah tentang definisi dan tujuan evaluasi pendidikan, prinsip-prinsip evaluasi. Untuk pertemuan pertama ini bagian saya yang akan menjadi apa, memberikan paparan ya, memberikan paparan. Nah, di samping itu, karena ini pertemuan pertama dan ini menyangkut masalah konsep evaluasi, dasar evaluasi, saya ingin menekankan pada Anda bahwa di sini ada dua variabel utama dalam judul mata kuliah ini. Pertama ada evaluasi pendidikan, satu lagi ada supervisi pendidikan. Ini terlihat seperti sama, tapi hakikatnya berbeda. Saya juga tidak tahu ini yang ngerumusin mata kuliah ini apakah memang tujuannya untuk efisiensi saja gitu sehingga dua materi ini bisa kebawa dalam satu perkuliahan ataukah karena memang ingin ada penyamaan persepsi agar ini dijadikan satu saja gitu bahwa evaluasi itu ya sebetulnya bagian dari supervisi contohnya begitu itu eh, bisa debatable lah debatable. Cuma karena pertemuan ini yang pertama saya sudah buatkan ini tentang konsep dasar evaluasi pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Lalu nanti ada khusus yang membahas tentang konsep dan peran supervisi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Ini di pertemuan keempat. Jadi nanti seperti halnya mungkin pertemuan-pertemuan semester lalu. Jadi kalau untuk perkuliahan kita itu akan kita modifikasi kesempatan waktunya dengan pertama ada paparan, kemudian ada riset lapangan, lalu penyusunan book chapter itu tidak akan berhenti ya. Jadi kalau Anda book chapter lagi Pak, ya karena Anda juga kalau kuliah dengan saya minimal buka karya tuh gitu. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang bilang ah cuma nulis per bab apa sih hebatnya. Tapi kalau saya mana balik nanya gitu. Terus kalau lu apa karyanya gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau misalkan cuma bisa nyinyir doang, nggak bisa berkarya, adalah jangan terlalu didengerin ya. Banyak netizen itu yang bikin panas hati ya, apalagi bulan puasa nih gitu maksudnya. Jadi sudahlah fokus saja pada apa karya atau output yang bisa didapatkan. Oke, ini yang pertama tentang konsep evaluasi pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Yang dijelaskan adalah tentang definisi dan tujuan evaluasi. Kemudian ini juga definisi, tujuan evaluasi, dan prinsip-prinsip evaluasi. Untuk pertemuan yang pertama. Ya. Oke. Nanti Anda akan mulai diskusi nanti di pertemuan ke pertemuan keempat ya setelah Anda kuliah dengan saya di pertemuan pertama, kedua, ketiga. Itu bagian saya memaparkan materi termasuk juga penyampaian tugas-tugas dan lain-lain. Cuma ingin saya sampaikan begini, kalau boleh, Bu Hemi dan kawan-kawan, ya, belajar dari mulai sekarang itu karena nanti tema yang akan saya minta kepada Anda untuk Anda tulis artikelnya itu untuk artikel artikel presentasi itu bentuknya adalah ini Bu, SLR. Sudah pernah dengar SLR? SLR itu Systematic Literature Review. Systematic Literatur Literature review. Review atau review. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi bahan untuk Anda bisa riset lanjutan. Jadi eh, Systematic Literature Review, saya singkat saja jadi SLR ya. SLR. Ini adalah eh, Systematic Literature Review ini adalah sebuah teknik dalam penulisan literatur dengan apa menggabungkan berbagai macam referensi yang dia menggunakan teknik. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda tekniknya itu salah satunya adalah Prisma. Nih, Pak Ibu, silakan nanti dicek di YouTube tutorial-tutorial tentang penggunaan SLR dengan Prisma. Itu banyak sekali. Nah, makanya nanti termasuk nanti bagaimana membuat gambarnya, bagaimana membuat temanya itu nanti
harus Anda bisa kaji. Karena nanti itu akan saya sampaikan di pertemuan kedua ketiga selain juga saya menyampaikan materi. Jadi kebiasaan saya memang di pertemuan satu 2 3 itu saya suka masuk pada materi kuliah plus dengan teknik penulisan untuk mahasiswa. Saya punya keyakinan bahwa penulisan SLR ini belum banyak dipahami oleh mahasiswa karena jangankan mahasiswa, dosen pun kadang-kadang nggak paham juga, ya. Jadi kalau Anda sekarang lagi mahasiswa sudah bisa dan paham tentang SLR, buat saya ini adalah kredit poin khusus. Dan nanti pada saat Anda memaparkan materinya, jadi itu sudah pemaparan materi SLR. Nah, ini Bapak Ibu, jadi gini kan, kalau boleh saya sampaikan ininya, tekniknya gitu. Jadi kita kan ada kuliah. Kuliah, kuliah itu isinya ada paparan dosen, kemudian juga ada diskusi. Diskusi mahasiswa maksudnya, paparan dosen. Kemudian yang kedua ada diskusi, diskusi kelas, diskusi kelas yang jadi presenternya adalah mahasiswa. Apa yang dibahas dalam diskusi kelas ini? Yang dibahas diskusi ini adalah artikel SLR. Nanti saya sendiri yang akan menyusunkan judul-judulnya. Ini juga mungkin buat buat Anda perhatian dari mulai sekarang, ya. SLR focus. Ya, ini jadi diskusi kelas yang bahannya itu adalah artikel SLR dari mahasiswa tentunya, ya. Yang ketiga itu adalah ketika bicara diskusi kelas di sini berarti ada ada apa? Ada kata kunci-kuncinya ya. Satu ada artikelnya, kedua ada PPT-nya, kemudian ada apa sebutnya itu ya Hah? Apa? Tiga dan PPT. Oh ya, satu lagi presentasinya. Presentasi, pretest, post test juga. Hmm. Kemudian yang kedua, yang ketiga, maaf, yang ketiga itu adalah apa itu? Siapa tuh Bu ini? Ngerenyem gitu. Oke, selanjutnya selain kuliah, diskusi, ini artikelnya ini dipublish, Bu. Publishkan. Tuh, beres. Ini menjadi eh, apa? Publish. Kemudian yang kedua, ini adalah chapter. Kalau book chapter ini menjadi bagian dari TS. Kemudian ini publishkan ini jadi tugas terstruktur. Kemudian nanti ada, nah dari mulai awal sekarang sampai dengan akhir, karena memang mata kuliah ini sangat berkaitan dengan riset-riset di lapangan, maka oleh karena itu Bapak Ibu dari mulai pertemuan sekarang, dari hasil Anda melakukan SLR ini, nanti Anda sendiri yang akan menampilkan kira-kira isu apa yang bisa dijadikan sebagai bahan Anda melakukan riset lapangan. Jadi riset lapangannya berdasarkan pada hasil SLR yang Anda lakukan, gitu. Saya mungkin apa akan menjelaskan tentang khusus SLR ini di pertemuan kedua minggu depan karena SLR ini membutuhkan ketelitian, membutuhkan teknik, membutuhkan juga apa eh, usaha-usaha yang memang maksimal. Salah satunya, ini contoh ya, kalau ditanya Pak, kalau SLR itu ngambilnya dari mana bahannya?
Saya kasih tahu Bapak Ibu, bahannya itu dari artikel terindeks Scopus, Pak. Satu. Ya, kalau artikel terindeks Scopus berarti Bapak Ibu perlu tahu tentang ada yang disebut, biar Bapak Ibu tidak tidak apa tidak kemana-mana. Saya berikan beberapa cara nih. Saya kasih tahu minimal 3 cara. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Kalau cara pertama, Bapak Ibu menggunakan ada istilahnya publish or perish. Ini publish or perish. Publish or perish. Kalau menggunakan publish or perish, Bapak Ibu, ada caranya yang khusus. Salah satunya adalah bagaimana cara mencari artikelnya yang pas. Yang kedua, itu menggunakan AI. AI-nya banyak. Ya. Salah satunya adalah menggunakan Open Knowledge Maps, Research Rabbits, ataupun juga menggunakan Perplexity. Nah, tapi ini prosesnya cukup lama. Ada yang paling cepat, itu menggunakan, ada yang namanya Scopus AI. Nah, Scopus AI. Scopus AI ini menariknya ya, buat saya sih menarik. Menariknya, dia menjadi artikel yang memang eh, sangat powerful. Jadi Anda tidak perlu capek-capek lagi karena Scopusnya sudah punya AI khusus tentang ini. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang apa ya sebutnya, tidak semua orang bisa 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 melakukan ini Bapak Ibu karena perlu waktu untuk mau belajarnya. Saya berikan eh, contoh saja ini. Saya punya akun Scopus AI karena ini akun Scopusnya memang berbeda Bapak Ibu. Dan kalau ditanya, Pak, ini kalau supaya punya akun ini gimana caranya? Saya juga dapat dari Shopee, Pak. Ah, gitu ya, dari Shopee. Ada yang bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang per tahun. Saya yang 6 bulan aja. Scopus AI nih, Bapak Ibu. Nih lihat, ada Scopus AI. Saya tinggal cari topiknya apa. Dan di sini, Bapak Ibu, diperlukan apa? Kecanggihan atau kemampuan kita bagaimana membuat prompt pertanyaan. Itu yang paling penting dalam sebuah sebuah apa? Sebuah penggunaan AI. Termasuk juga penggunaan AI untuk di Scopus AI ini, gitu. Jadi data yang begitu banyak itu oleh Scopus dibuatkan AI ini. Jadi kalau misalnya saya contoh nih, saya nulis ya, contoh boleh pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Kalau dulu mah harus bahasa Inggris, kalau sekarang bahasa Indonesia juga bisa. Tema apa yang memiliki kebaruan di bidang supervisi pendidikan. Tema apa yang memiliki kebaruan di bidang supervisi pendidikan? Contoh, ini dia akan mencarikan ini apa kepada kita. Pertama penjelasan dia tentang apa itu supervisi pendidikan dan kemudian kayak gimana nanti dia menjelaskan juga bagaimana cara penulisannya gitu. Kemudian bagaimana ada ternyata apa tema yang menarik itu salah satunya mengintegrasikan teknologi dalam supervisi. Nah, ini kan sesuatu yang belum banyak dilakukan Bapak Ibu. Nah, ini eh, mungkin dalam pertemuan saya hari ini dengan Anda semua di mata kuliah ini, saya akan lebih banyak mengajak Anda untuk yuk belajar riset-riset yang memang diambil dari sumber-sumber yang apa qualified gitu ya, di Scopus. Bisa ini langsung Bapak Ibu bisa bayangkan anak kalau klik angka ini satu ini, di sini tuh ada langsung ke referensinya dan referensinya sudah pasti Scopus Bapak Ibu. Jadi kalau misal ada pertanyaan Pak, gimana caranya supaya saya bisa masuk Sinta 2 dengan bagus atau Sinta 3 dengan baik? Ya jawabnya dengan 3 hal Pak. Satu, substansi materinya memang menarik dikaji. Yang kedua, referensinya memang apa? Referensi kelas dewa gitu bahasanya. Kemudian yang ketiganya, metodologi yang digunakan memang membuat tema dengan referensinya bisa menggabung jadi satu kekuatan lain. Itu 3 hal itu saja, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya ditambah dengan penulis luar itu tambahan yang sifatnya artifisial saja sebenarnya. Nih Bapak Ibu, kalau Anda klik di sini contoh,
The information of supervision, the integration of information technology of in supervision process is becoming increasingly important. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita tuh penting mengintegrasikan teknologi informasi dalam supervisi? Karena memang ada risetnya. Nah, salah satu risetnya ini nih, Bapak Ibu. Nah, ini mensitasi ini kan nggak mudah, kecuali kita tahu. Nah, ini. Kalau kita mau ngeklik datanya, tinggal diklik aja, Bapak Ibu. Tuh, masuk nanti ke linknya. Kalau mau baca. Ini baca abstraknya aja cukup lah. Nanti saya ada trik bagaimana caranya menggabungkan semua referensi itu. Termasuk, nah nanti ada AI lain, Bapak Ibu, yang Anda bisa gunakan untuk Anda susun yang namanya literatur untuk menyusun latar belakang masalah, untuk menyusun metode. Anda kalau pernah dengar istilah ini AI ini, udah dengar belum, Bapak Ibu? Ada namanya notebook LM. Nah, dengar? Ini kalau Anda masuk ke YouTube, ke Google, tulis aja notebook LM, nanti masuk dia ke situ. Satu lagi, nah ini juga mungkin bawaan dari Google, namanya Scholar Lab. Scholar Lab. Nah, Scholar Lab. Itu adanya ketika Bapak Ibu membuka Google Scholar. Bapak Ibu buka Google Scholar, nanti masuk Google Lab, apa, Google Scholar Lab ini. Ini Bapak Ibu, percaya atau tidak, saya sampai kaget. AI sekarang udah gila. Karena apa? Untuk notebook lab, notebook LM, itu Anda bisa contoh masukin 10 buah artikel yang memiliki kesamaan tema tapi memiliki perbedaan-perbedaan. Lalu Anda masukkan ke dalam notebook LM, Anda upload satu-satu atau Anda upload sekaligus, dan setelah itu nanti dia akan memberikan apa sebutnya memberikan jawaban isi dari artikel yang Anda submit itu atau Anda upload itu isinya teh anu wae. Terus sampai begitu nih. Nah, kalau Anda mau, Anda tinggal buka tuh yang namanya YouTube ya. YouTube, YouTube, kemudian Anda masuk ke penulisan toolbarnya itu tentang tutorial penggunaan notebook LM. Ini saya tutorial penggunaan notebook notebook nih kayak gitu. Tuh, AI Google yang bisa baca dan ringkas 50 file sekaligus 50 file. Saya tadi cuma nyontohin 10, Pak. Ini ada tutorial kompletnya. Kemudian untuk LM, tool AI for research milik Google. Bahkan bisa dibuat jadi video, bisa jadi podcast, bisa jadi apa sebutnya tuh mind mapping gitu. Itu bisa dipakai di situ. Pokoknya saya sampai gogodeg. Nih, Bapak Ibu, notebook LM bikin tugas Anda bisa jadi lebih mudah. Bahkan bikin presentasi pakai notebook LM juga bisa. Ya, tuh. How use National for Teachers ada itu banyak sekali. Yang sudah pernah dengar, ya berarti Anda dengar ulang. Kalau yang belum dengar, sekarang belajarnya. Ya, itu baru yang tutorial notebook LM. Ada Scholar Lab. Scholar Lab itu Anda tinggal buka Google Scholar. Ketika Anda buka Google Scholar, itu nanti ada di dalamnya panduan untuk ke Scholar Lab. Jadi ada kolom khusus di bawah kolom eh, Google Scholar. Hmm, wah, internetnya lemot ya. Tuh. Kalau yang belum tahu, langsung eksekusi ya, praktek di rumah nih. Oke, Scholar Lab, notebook. Nah, ini untuk membuat chapter ini. Nah, untuk nanti tugas UAS, ya, untuk UAS nih, karena memang tadi dari bahan diskusi ini dibuat SLR-nya, yang ini juga dipublishkan, nanti pendalaman materi ketika Anda melakukan riset lapangan, jadi hasil penelitian berdasarkan rekomendasi
SLR, SLR sebelumnya. Nah, itu. Jadi UASnya itu merupakan hasil penelitian berdasarkan rekomendasi SLR sebelumnya. Nah ini, dan ini apa sebutnya itu harus ada data lapangan. Sampai sama seperti yang minggu-minggu yang semester lalu. Data lapangannya harus ada. Jadi di samping Anda membuat apa eh, instrumennya, data lapangannya juga harus ada. Tapi yang paling penting nanti harus juga ada minimal gambaran proposal singkat lah. Kenapa kok Anda mau memilih riset itu? Jadi inilah gambaran perlukan kita. Dan saya meyakini bahwa untuk UAS ini karena di dalamnya ada tentang penelitian lapangannya, maka ini adalah gabungan antara tugas mandiri dan tugas UAS. Jadi UAS dan mandirinya disatukan. Dan dua-duanya, bukan dua-duanya, keempat-empatnya, ini ada outputnya, Pak. Ada outputnya. Outputnya apa? Pertama, di sini ada artikel, ada PPT, ada presentasi, ada pretest proses hasilnya, dan si naskahnya itu dipublikasikan. Nanti dipublikasikannya kemana-kemananya, nanti itu harus didiskusikan dulu sebelumnya. Artinya, ketika nanti di pertemuan keempat, pada saat pertama kali masuk kegiatan setelah Idul Fitri, itu kan tampil kelompok satu tuh. Nah, tampil kelompok satu itu dia sudah memaparkan hasil SLR dia tentang tema tertentu, yang nanti temanya akan saya kasih mungkin di pertemuan dua besok. Ya. Dan saya pun akan menyampaikan tentang bagaimana step by step melakukan SLR, di samping juga tujuannya apa. Karena SLR itu hakikatnya kalau dalam riset itu adalah pengkajian terhadap referensi untuk apa bahan awal Anda melakukan sebelum melakukan penelitian. Jadi kan biasanya gini, harusnya kalau mau penelitian itu kan Anda baca referensi dulu, sehingga nanti ketemu arah dari penelitian ini kemana. Dan itu saya pastikan jarang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa biasanya yang dia sibukkan adalah pemasaran, nah, ngumpulkan judul, bukan membaca hasil penelitian, tapi ngumpulkan judul. Karena Ahsan ada ditanya lagi, kayak judul doang. Cukup, dia hanya sampai di situ. Akibatnya apa? Kurang bahan bacaan terkait fokus penelitian yang akan dia lakukan. Makanya kalau sekarang tekniknya dirubah. Jadi, Anda baca dulu materinya, Anda baca dulu tema-temanya, lalu Anda telaah berdasarkan pendekatan yang sifatnya saintifik, yaitu tapi nanti ketika dia bentuk oleh Anda dalam bentuk susunan artikel, itu artikelnya bisa diterima di jurnal-jurnal bereputasi. Jadi sebenarnya Anda sedang melakukan tiga hal dalam satu langkah gitu. Langkah pertama, Anda sedang mencari masalah dalam penelitian. Yang kedua, Anda mencari referensi dalam referensi-referensi yang lama. Yang ketiganya, Anda mencari nilai kebaruan dari riset yang dilakukan orang lain untuk diri Anda sendiri. Itu bukankah kalau dalam bahasa orang bahasa Indonesia mah sekali merangkum dayung dua tiga pulau terlampaui, ya. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang akan menyusun proposal skrip tesis contohnya. Jadi dia tidak ujug-ujug judul, tapi judul ini dari mana sih asal mulanya, asbabun nuzulnya gimana gitu. Masa Quran juga ada asbabun nuzul, ya judul asbabun acan, nah, kan nggak ngerti juga ya gitu. Oke. Eh, Sebelum saya lanjut, saya ingin Anda semua melihat slide yang saya paparkan. Di sini saya akan coba memberikan beberapa YouTube yang bisa Anda pelajari sebelum saya sampaikan materi-materi ini di minggu depan. Yaitu ini nih, contoh Ahmad Fauzi, ensiklopedia maksudnya, ensiklopedia, ensiklopedia Ahmad Fauzi. Kemudian saya khusus ini SLR. Itu nanti ada khusus dia bahas tentang SLR banyak banget. Nih,
Manfaatkan AI untuk merancang systematic review dan membuat pertanyaan penelitian research questions. Ini ada tool lain. Ini ada AI. Ada ini. Scopus SLR Made Easy. Ini juga nih. Bagaimana cara menggunakan Scopus AI. Kemudian 7 langkah systematic literature review yang sering terlewatkan standar jurnal Scopus. Nah, jadi saya sekarang sedang mau naik grade biar andanya mau lebih membaca lebih banyak lagi. Ada juga nih systematic literature review in Flash, automated extraction of hundreds of paper with AI. Jadi sebetulnya banyak cara bagaimana cara menyusun SLR. Yang penting Anda tahu dulu bagaimana protokolnya gitu, supaya ketika Anda menuliskan dengan benar protokol itu, artinya Anda mematuhi protokol. Ini ada Skyspace, desain penelitian, ini sudah masuk ULM juga. Nih, ada Scopus AI from Elsevier, summarize state of the art finds, research gap, and recommended research. Itu akibat dari ketika kita banyak melakukan uh, pembacaan gitu ya. Dan saya mencoba untuk rada apa ya, rada menseriusi ini karena apa? Karena ketika mahasiswa sudah punya kemampuan menulis artikel SLR dan dia tahu mudahnya, nggak kemana-mana, itu sebetulnya dia akan menemukan tema-tema riset lapangannya nanti jadi lebih powerful karena dia mengkajinya secara sistematis, saintifik, ya, menggunakan rumus yang ini. Saya juga bisa menuliskannya dengan tulisan tutorial SLR, SLR, Scopus, belajar biar orang tuh tidak ngeh gitu. Jadi cara praktis membuat artikel SLR dan bibliometrik dengan Scopus and AI. Nih, itu. Cara membuat artikel Sustainability Review publish di Scopus Q1. Nih, ini semuanya bisa dipelajari. Sekali lagi, bisa dipelajari. Jadi kalau buat saya, Anda kalau nggak bisa, cirinya Anda nggak belajar aja. Gitu. Ya. AI ini bisa mengekstrak review, analisis, dan lain-lainnya. Dan itu bisa cepat. Ini kalau ingin mendapatkan tutorial tentang Scopus AI, bisa membaca ini. Cara menyusun latar belakang dan menemukan kebaruan. Kenapa ini saya sampaikan pada Anda? Supaya Anda nanti pada saat menuliskannya, itu bisa dengan cepat. Dan ingat, tugas untuk presentasi ini, yang tadi tuh, yang ini, yang SLR tadi, itu adalah individual. Jadi tidak kelompok. Walaupun mungkin judulnya per kelompok, tapi pengerjaannya individual. Supaya apa? Supaya mahasiswa memiliki kemampuannya masing-masing. Gimana kalau misalnya contoh, saya udah belajar tapi kayaknya lambat deh. Ya, tinggal Anda ngikutin aja yang cepat, nanti bisa bertanya bagaimana caranya supaya bisa cepat. Nah, bangsat, oke, awal nama, copet itu awalnya dia juga deg-degan bu pada saat nyopet itu. Tapi karena pertama berhasil, kedua berhasil, skillnya bertambah, apalagi kalau sudah masuk penjara itu jadi belajar belajar lagi tuh. Oh, skill-skillnya nambah gitu ya. Nah, itu pengalaman jadi naik. Yang negatif aja bisa begitulah, wong masa yang positif nggak bisa. Ya, oke. Jadi nanti eh eh, ini yang jadi outputnya, Bang. Outputnya. Dan saya ingin paparan yang disampaikan itu nanti bisa didesimasikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti contoh, Anda mengundang kawan Anda yang sudah selesai S2 atau dia dosen atau dia peneliti di tempat lain untuk dia mendengarkan cerita Anda tentang kegiatan di lapangan terkait mata kuliah, evaluasi dan supervisi pendidikan. Oke, sebelum dilanjut mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, boleh? Wah, berarti Assalamualaikum semangat. Pak, Oh ya, oke. mau nanya Pak, yang pas semester Pak satu yang pertemuan terakhir Bapak tuh pernah ngasih tahu AI tapi yang buat nulis itu, tapi bukan ChatGPT apa gitu? Skyspace kali. Oh itu Skyspace. Skyspace. Cise Pase. Itu Anda bisa beli akun di mana? Yang gratisan lah, di mana? Yang gratisan, maksudnya yang murah. Di Shopee itu banyak tuh yang jualan akun itu. Itu
cepet banget, percaya deh. Cepet, cepet, cepet. Tapi yang penting Siap, Pak. tahu etikanya dan Anda harus pastikan referensinya harus yang bisa diverifikasi. Jadi validasi referensi itu penting. Jangan Siap, Pak. pas diklik ternyata not found atau no aktif atau ya Ya, gitu. Ya. Oke, ada lagi? Untuk ini disclaimer dulu buat teman-teman yang ngirim artikel ke Epistemic, mungkin saya akan mempublikasikannya di bulan April, Maret, sorry, Maret, untuk terbitan Januari dan juga terbitan nanti bulan apa? Bulan Mei. Nah, jadi biar 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 bareng ya. Tapi nanti revisinya masih ada ya, 2 kali lagi lah revisinya. 2 kali itu revisi pertama dari reviewer, yang kedua nanti revisi sebelum publish. Nanti ada. Nah, untuk yang sekarang mah tidak lagi terima buat epistemik ya. Kenapa? Karena jadi banyak itu musuhnya. Keluar, nggak cari yang luar. Nanti saya kasih link-link yang gratisan. Nah, nanti boleh lah. Saya kasih yang gratisan. Kemudian nanti Anda silakan komunikasi dengan pengolahnya. Makanya kalau ada pertanyaan gini, Pak, bisa tuh sih bikin artikel teh mau Sinta 2 yang gratis gitu. Bisa, tapi artikel Anda kudu halus gitu. Ya kalau misalkan artikel Anda mah biasa-biasa terus saya yang gratis, halo gimana ceritanya gitu. Makanya bertahap latihannya. Kalau bahasa saya jangan lulus Sinta 2 lah, Sinta non Sinta dulu kalau bisa gitu. Terus baru Sinta 6 naik grade-nya langsung Sinta 45, Sinta 4, Sinta 3, 2 baru Sinta 1. Belajarnya supaya tahu bagaimana proses apa yang harus dialami di setiap jenjangan cinta itu gitu. Jangan sampai oh Pak saya mah nyeri hati ditolak. Kenapa gitu? Ya, ya artikel saya ditolak, tolak usaha. Jurnal Pak, jurnal Sinta berapa? Sinta 2. Lah maneh lagi can boga tulisan naon langsung Sinta 2 ya mampus lah. Gimana ceritanya? Kenapa saya bilang begitu, Pak Ibu? Artinya penolakan ketika cintanya makin kecil, penolakannya makin gede, percaya deh. Makin gede penolakannya. Kenapa? Karena kemungkinan yang masuk ke jurnal dia itu artikelnya juga bagus-bagus gitu, artikelnya banyak gitu. Makanya kalau misal ada yang belum punya banyak tulisan tapi langsung masuk Sinta 2, jangan dulu berbangga hati. Kenapa? Karena boleh jadi itu mah karena Anda bayar aja kan gitu akhirnya mah. Ya, bukan karena Anda tulisannya jadi bagus. Jadi saya ingin mengajarkan Anda itu menulis itu bukan persoalan hanya sebatas bisa publikasi, tapi nulisnya nulis yang bagus. Ya, saya pernah mengirim kepada Anda artikel Sinta 2 saya di Al Islah itu ya, atau Anda bisa download sendiri. Itu artikel biasa sebetulnya, tapi karena saya menggunakan pendekatannya yang berbeda dengan angle-nya sustainability and ecotheology, pada akhirnya jadi menarik untuk dijadikan bahan. Makanya ketika bicara tadi tentang supervisi, ini saya share lagi nih ya, Bapak Ibu, materi tentang supervisinya, tentang evaluasi dan supervisi. Anda bisa lihat di sini. Nih, ada tentang materi konsep pendidikan, lalu ada teori dasar dalam evaluasi pendidikan, ada menerapkan berbagai metode evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, itu kan baru evaluasi terus nih. Pertemuan 1, 2, 3. Ini evaluasi nih. Di kelompok di pertemuan keempat itu sudah masuk tentang memahami konsep dan peran supervisi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Di sini core materinya adalah tentang definisi dan tujuan supervisi pendidikan, peran supervisi dalam pendidikan Islam. Itu pertemuan keempat. Di pertemuan kelima, itu kan menguasai teori-teori dan pendekatan dalam supervisi pendidikan. Di sini ada pendekatan supervisi tradisional dan modern, supervisi berbasis pengembangan profesional, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, pertemuan keenam, ada mengidentifikasi alat dan teknik supervisi yang efektif. Nanti pertemuan ke-8 ini jadi UTS ya, berarti ini jadi pertemuan ke-9. Kemudian di sini ada memahami konsep dan peran supervisi tadi
Yang kelimanya menguasai teori-teori dan pendekatan dalam supervisi pendidikan. Pertemuan keenam mengidentifikasi alat dan teknik supervisi yang efektif. Tujuh, menganalisis kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam lembaga pendidikan Islam. Ini dengan menggunakan jadi konsepnya konsep manajemen kinerja, konsep penilaian kinerja guru dan lain-lain. Di pertemuan ke-8-nya menerapkan teknologi informasi dalam evaluasi dan supervisi pendidikan. Lalu pertemuan ke-9 atau 10 ya mungkin nanti jika sudah ada pertemuan ke-8-nya untuk UPS. Ada menganalisis kurikulum pendidikan Islam dalam konteks evaluasi. Bagaimana caranya? Lalu pertanyaan 10, menilai pengelolaan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Kemudian mengelola supervisi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memahami peran evaluasi dan supervisi dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam, kemudian mengembangkan sistem evaluasi dan supervisi pendidikan efektif. Kemudian keempat, menyusun laporan hasil evaluasi dan supervisi pendidikan Islam. Nah, yang masih jarang dilakukan adalah ketika harus menyusun laporan dari evaluasi. Hanya salah satu bentuk laporannya ketika dipublikasikan dalam sebuah artikel contohnya, itu sebetulnya bagian dari cara kita mempublikasikan laporan. Cuma itu mah versinya versi singkat gitulah ya. Kalau versi panjangnya itu ada dalam ini, dalam laporannya. Ini kenapa 14? Saya mungkin perlu menyampaikan karena pertemuan ke-8-nya itu adalah UTS dan pertemuan ke-16-nya adalah UAS. Makanya ini dibuat ini. Begitu. Oke, pasti tuing-tuing lah baru juga kuliah beres gitu di jalan. Atau ada yang ngopi dulu. Ini Pak Vindi ngopi lah. Kumaha Pak Vindi di rest area? Gimana? Iya Pak, skala pemuda Pak. Ya harus kumaha we. Bari ya kesel-kesel ting mah ngagayam kuaci hiji hiji gitu. Nah. Oke, ada yang mau disampaikan? Boleh, siapa saja. Pak Ilham di mana Pak Ilham posisi? Bareng dengan Pak Vindi nggak itu Pak Ilham? Sesama orang Cianjur. Lama nggak masuk Pak. Hah? Oh, Pak Ilham nggak masuk? Nggak masuk 2 hari ini di rumah ya. Oh iya. Iya, cina alasan nanti abi nyeurkeun ngaos Quran Pak, cina daripada kuliah terus gitu ya. Pasaran. Ah, kumaha we lah gitu. Iya di bumi Pak, ya di bumi Pak. Nah, nah. Pak Sultan juga di rumah itu apa di mana? Masih di Bandung Pak saya mah. Oh, di Bandung. Ya. Pokoknya mah ulah ke bawah ke sakaba-kaba lah. Bandung, Bandung. Ya. Siapa? Lain lah gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan atau didiskusikan, Mangga? Tadi Pak Sultan Sorno Pak. Iya, nah nanti Pak Sultan. Gimana? Oh, ente Pak tadi teh bade nyungkeun ieu anu Sinta 2 teh aja contoh artikel Bapak gitu. Oh, itu di Al-Islah aja masuk Al-Islah. Nanti ada di situ. Atau maksudnya Jurnal Sinta 2 edukasi yang saya kelola apa gimana? Hmm? Gimana Pak Sultan? Sakanten anu infonya juga. Karena ada dosen yang memberikan tugas Sinta 2 tuh Pak. Tapi masalahnya, lalu masuk ke Sinta 2 ke jurnal saya, kemudian si penulis satunya orang yang sama dengan penulis-penulis sebelumnya, itu paling bisa di tahun 2027 terbitnya, atau 2028. Gak apa-apa yang penting apa. Ya lama gampang lah, itu. Karena bukan apa-apa, saya tahu lah itu orangnya siapa gitu maksudnya. Jadi kalau kalau saya, ya ini mah kode etik jurnalistik ya, jadi Anda tahu sendiri lah. Eh, saya makanya kenapa kemudian saya sampaikan itu ada dua orang yang masuk ke jurnal edukasi, kemudian dia bilang, ya saya bilang, ini penulis ini sudah pernah di tahun 2002.
Masa tiap tahun aya maneh naungkeun dari penulis satu. Kayak lamun kabaca ku batur sih gak oh dia penulis pan gitu berenang. Itu maksudnya. Anda Anda harus paham itu gitu. Makanya kalau enggak ya paling tiap tahun hiji gitu lah. Gitu. Mau tiap tahun aya dua artikel dalam dua terbitan. Wah terlalu iya, terlalu naon teh. Terlalu boros gitu maksudnya. Sehingga udah penulis jadi nih. Itu kecuali kalau dia bukan penulis pertama, it's okay. Kalau bukan penulis pertama. Kalau penulis kedua mah bebas. Ya, namanya juga penulis kedua. Tapi tugasnya sama sih, makanya lebih bagus cari yang lain deh, cari yang lain. Bentar saya menyolok dulu ini ya. Jadi Nyunggana penulis pertama di Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi boleh? Talk now. Oke, selain itu, saya share screen lagi ya. Akan ada hal baru yang akan Anda yang akan Anda dapatkan ketika Anda kuliah di semester ini dengan saya dengan mengikuti SLR tadi ya. Karena eh, kemandirian kuliah Anda untuk belajarnya akan jauh lebih tinggi. Saya tinggal berikan clue-cluenya saja, nanti silakan Anda eh, menelaahnya lebih lanjut. Saya share screen dulu. Oke, kemudian saya ingin tambahkan juga link yang sering saya sampaikan kepada Anda, zstriplibrary.sk. Nih, ya. Ini buat saya powerful banget buat Anda ngumpulin referensi berupa buku ataupun juga artikel terserah. Nah, ini yang belum disampaikan oleh saya sebelumnya, ini tolong dicatat baik-baik, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Anda harus jadi anggota Perpusnas. Pernah dengar Perpusnas? Hmm? Halo, halo, halo. Ya, Sudah pernah pernah Pak, dengar Perpusnas? Sudah? sudah Websitenya Pak. Ya. perpusnas.go.id ya, perpusnas.go.id. Kemudian kalau Anda menjadi anggota Perpusnas, Anda akan mendapatkan banyak fasilitas gratis. Nah, salah satunya fasilitasnya itu adalah Anda bisa mengakses artikel jurnal dari jurnal-jurnal bereputasi internasional. Jadi saya perlihatkan nih kalau ini eh, apa internet itu sudah sehat ya. Bentar, si tuing-tuing nih. Jadi anggota Perpusnas, pastikan keanggotaan Anda sampai harus bisa membuka resource yang terdapat di dalam eh, jurnal itu sendiri. Jurnal perpustakaan itu sendiri. Di resource. Kalau Anda masuk ke link web namanya e-strip-resources.perpusnas.go.id, ini kalau internetnya bagus cepet sih sebenarnya. Coba. Karena iya non teh panjang. Terus mau ini. Eh, Nih, e-resources. Ini kebetulan kalau karena saya sudah punya sebutnya tuh eh, nomor anggotanya gitu. Lalu saya pasang passwordnya. Jadi ketika saya klik masuk,
di sini. Ini Bapak Ibu bisa, nah ini Anda lihat saya menjadi anggota Perpusnas sejak 2018. Nih 3 Juli 2018. Eh ini ada tuh, ini apa kumpulan, ada yang lokal, ada internasional. Tapi kalau ada tampilkan semua, jadi semua tampil. Nih Sage Books ada, buku-buku unggul. LexisNexis juga ada. Nih Deo AJ. Jadi artikel-artikel jurnal yang terkait dengan Deo AJ ada semua di sini. Anda kalau mau baca Kompas dan Tempo yang biasanya bayar tuh, kalau di sini bisa gratis. Tinggal klik tautan saja, masuk nanti ke sana. Tapi syaratnya harus jadi anggota dulu ya. Jadi negara bayarin semua ini untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah, cuma masalahnya ada yang paham, ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Dan kebanyakan nggak tahu, nggak paham gitu ya. Apa sih kepentingannya? Ngapain sih? Dan lain-lainnya ya. Tuh lihat, ada Kompas, ada Balai Pustaka, ada Taylor and Francis. Ini rata-rata Taylor and Francis itu artikel jurnal dengan artikel-artikel yang bereputasi tinggi. Jurnal Q1 rata-rata. Ya, terus ada lagi Wiley, ada lagi Science Direct. Ini Science Direct dari Elsevier. Itu ini ada Cambridge juga tuh. Kemudian ada Emerald Insight. Ini Emerald itu maksudnya ada yang Q1 juga tuh. Emerald. Ada Britannia di Library, kemudian lagi apa ya di e-library itu. Oh, wah, banyak banget. Dan ini gratis ya, gratis. Saya sudah buktikan gratis dan saya tahu mahasiswa paling senang yang gratis ya. Jadi saya sampaikan yang gratis-gratis. Nih, jadi Kompas juga bisa diakses oleh Anda tanpa harus berbayar. Kan Kompas biasanya kalau misalkan ada yang penting-penting biasanya baca selengkapnya pas diklik ternyata kudu bayar kan gitu. Ya, ini enggak. Tuh, jadi buka. Oke, ada EBSCO. Nah ini juga sama nih EBSCO. Ini saya mau pakai sesuatu ya. Sales Direct. Jadi mudah-mudahan pertemuan dengan saya selalu menambah dan ada hal-hal baru ya. Supaya wawasan Anda juga jadi bertambah. Nih, ada find article with these terms, ada in the journal, ada authors nih. Kalau misalkan penulisan Scopus saja, apakah ada saya, namanya saya ada enggak? Coba orang cek. Ayo mah pengen tahu aya henteu nu terindeks Scopus teh. Tuh, pernah nulis cara nu terindeks Scopus. Tuh. Oh, dengan nah, bukan nggak ada karena penggunaan katanya yang masih salah. Nah, masih kena ini. Ah, advance. So, hmm. Oh ini pencariannya yang salah. Oh, saya direct apa ya? To draw to. Um, hmm. Wah, ini mah kata kuncinya harus seperti itu lagi nih. Ya, saya yang salah nih kayaknya lupa kata kuncinya. Nih, tulis lagi. Contoh eh, supervision in education. Supervision in education.
Tuh, ini mikir dulu. Supervision. Ini mah tadi yang ini belum keluar ya. Nah, harusnya ini belum. Neliti.com, ada juga. DOAJ. DOAJ itu indeksasi juga ya. Cuma memang tidak seluas Scopus. Tuh, coba saya penasaran nih. Ada ya, dengan Anda belum beruntung. Wah, berarti files nggak ada. Belum ada lah. Oke, nih untuk perpusnas tuh saya mau tulis di sini supervision. Ada berapa artikel yang terkait dengan supervision? Tuh, JMSP, Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan. Ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Malang. Ini tentang supervision pasti ada di sini nih. Tuh, tuh, gratis, bisa dibuka. Ini neliti.com. Ini kalau neliti.com itu indeksasi juga sama. Tulisan saya beberapa dari yang disitasi di sini. Tuh, ada berapa? Oh, itu 2000 tuh karena digabung ya namanya. Tuh, ada jurnal-jurnal yang bisa dipelajari. Oke, oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Sebelum saya nanti kirim semua kelengkapan linknya dan tugas-tugas yang lain nih, boleh. Wah, ini mungkin ada pertanyaan? Eh, izin Kak, paling mau nanyain ini kan kalau yang tadi artikel SRL itu kan berarti penggabungan itu ya Pak. Gabungan Nah, gimana? teknik penggabungan maksudnya itu SLR itu bukan? Oh, bukan, beda lagi. Oh, bukan. SLR ya SLR. Hmm. SLR bukan gabungan. SLR mah teknik SLR aja. Ya, Maksudnya Pak. gabungan sama apa? Kirain gabungan materi yang misalkan tadi tentang supervisi misalkan gitu. Nyari-nyari dari Scopus banyak terus digabungkan gitu. Oh, itu nanti gini, tiap orang nanti akan ada temanya masing-masing. Temanya ya. Nanti kalaupun nanti judulnya mau kayak gimana, nanti terserah setelah dia melakukan pendeteksian dari naskah-naskah yang terindeks Scopus contohnya gitu. Hmm. Jadi eh, pasti ini bakal menimbulkan kegaduhan ya, karena memang baru pertama kali dilakukan. Makanya nanti step by stepnya, mudah-mudahan minggu depan saya sampaikan. Tuh, ya, itu aja lah untuk mempercepat jawaban. Sebab lamun dianggap nanti beres, pasti kayak Pak ya kumaha kumaha ya can dijelaskan kayak. Tapi ingat semua tutorial yang tadi saya berikan karena tulis di toolbar Google-nya tutorial menyusun artikel SLR, tolong itu dibaca dulu. Tolong dibaca dulu. Biar enak nanti ketika menjelaskan SLR itu langsung nyambung, itu loading heula. Ya, kenapa loading? Ya karena memang nggak dibaca dulu referensi awalnya. Sehingga pas dijelaskan ke dosennya, dia nggak baca dulu, ya pasti loba loading ya. Leheng loading mah. Iya mah rooming gitu tah. Pan jadi riweuh itu, biaya gede tah rooming. Ya, gitu. Oke.
Kita sampai jam berapa, Mbak Eni? Sampai jam 2 lebih 10, Pak. 2, berapa? Lebih 10. Lebih 10? Iya, Atau beres satu? laras, Pak. Namanya langkung 6 menit, Pak. Emang sejam? 2 SKS, Pak. Kami pelaksanaan nama. Kan kita tuh 3 SKS kan? Iya, tapi kemarin teh kata Pak Hasbi untuk pelaksanaannya di kelas bisa 2 SKS aja, 1 SKS-nya bisa di luar gitu. Oh gitu. Oh jadi untuk jadi saya tuh jadwalnya kan di jam sabaraha sih lamun hari Jumat teh jam 12.30 ya sampai jam Kami non Ramadan berarti ya Pak. yang di luar Ramadan gitu maksudnya. Kalau di luar Ramadan Eh, Tabu 12.30, Dugika 14.10 Pak. 14.10. Hmm. Dari jam 12.30 jam setengah 1. Oh gitu. Iya 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 iya. Iya. Hmm, iya dah. Hari itu mah. Berarti 12.30 ya sampai jam 14.10. Jadi kita nyampe ke jam 15.00 enggak? Enggak, Pak. Tapi kecuali bapaknya minta pengen dipulkan aja 3 SKS itu baru bisa, Pak. Atau kia lah fleksibel aja lah nanti bisa kapan gitu lah. Ya, Iya, Pak. kalau memang ternyata dari Pak Hasbinya begitu, ya sewaktu-waktu lah paling gitu aja sewaktu-waktu. Ya. Tapi intinya yang barusan disampaikan, jadi pertama kita ada keinginan Anda untuk belajar tentang SLR secara mandiri dan juga nanti dibimbing oleh saya, gitu ya. Dan yang kedua, eh, Anda harus bisa menemukan apa sebutnya tuh hasil-hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan cara yang benar supaya nanti Anda bisa merumuskan kira-kira lamun arek nyieun penelitian tema penelitiannya harus dengan novelty yang relatif lebih tinggi gitu. Itu ya punten lah saya berani bertaruh yang beginian belum banyak yang paham juga sebenarnya dan mungkin Anda juga belum banyak dengar juga. Syukur-syukur sih Anda dapat dengar juga dari luar. Kalau belum, ya wayana berarti. Yuk bareng-bareng kita belajar. Gitu. Ya. Wah ini yang tidak hadir hari ini berapa orang, Bu? Kalau melihat di kehadiran berarti Pak yang nggak hadirnya 3 orang. 3 orang. Nanti kirim aja nama-namanya ya di grup ya. Baik. Oke. Oke. Oke, berarti cukup sekian 19. Jadi sudah lewat 10 menit, mohon maaf mengganggu jadwal puasanya. Ya. Oke. Hmm. Terima kasih. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.